Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Hilda akan mempresentasikan dua modul ini. Yang pertama yaitu sistem bab 3 yaitu sistem rekayasa nilai TI. Langsung aja ke pendahuluan. Definisi sistem engineering atau SE cukup banyak dan bervariasi, tetapi pada dasarnya definisi-definisi tersebut mengandung konsep-konsep prinsip tentang pendekatan sistem seperti holism, sintesis, hubungan antar komponen, termasuk konsep-konsep berbasis proyek rekayasa dari siklus sistem dan persyaratannya oleh Ramos dan kawan-kawan tahun 2012. SE adalah proses yang dikondisikan untuk memberdayakan aturan-aturan, perangkat-perangkat, dan standar-standar terhadap suatu masalah dalam pendefinisian perencanaan, pengelolaan, dan menjadikannya solusi efektif yang terintegrasi yang pas dengan kebutuhan khusus. Tujuan SE adalah untuk mengeksekusi keberhasilan rancangan dan solusi terintegrasi, juga antisipasi pengembangan solusi jika telah sampai pada fase jenuh. Hal ini terjadi melalui kompilasi sistematik dan proaktif dari aktivitas-aktivitas penggunaan secara profesional guna mengelola aktivitas tersebut dan penerapan aturannya guna meyakinkan bahwa objektif proyek tersebut adalah efektif dan sistematik sesuai tujuan khususnya. Oke, itu yang dikatakan oleh Lightfoot tahun 1996. Dalam lingkungan TI, sistem engineering menggunakan sejumlah aturan, mekanisme, regulasi, dan prinsip-prinsip untuk memecahkan permasalahan TI itu sendiri. Dalam hal ini, SE memfasilitasi dan mengarahkan guna terbangun suatu sistem secara terintegrasi yang sesuai dengan spesifikasi lingkungan. Oleh Lightfoot 1996, aturan-aturan sistem engineering terdiri dari suatu SE yang telah stabil, di mana prosedurnya menghendaki standar dan persyaratan yang pasti. Sementara itu, rekayasa simultan adalah pilihan lain dalam pola SE guna memecahkan problem SE dengan cara bekerja secara bersamaan, di mana semua aturan SE dapat dieksekusi secara simultan. Oleh Lightfoot tahun 2022. Siklus sistem engineering memaparkan bahwa siklusnya bersifat serial sebagai tahapan-tahapan analisis dalam perancangan sistem. Terkait kelancaran bekerja menggunakan siklus SE, ada sejumlah substitusi yang perlu diaplikasikan satu terhadap lainnya. Untuk menyelesaikan siklus hidup rekayasa sistem, Kosyakov dan kawan-kawan 2011 menambahkan metode penyelesaian rekayasa sistem yang secara vertikal menganalisis setiap fase siklus hidup rekayasa sistem. Dalam hal ini, metode rekayasa sistem tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, menganalisis sejumlah persyaratan guna mengakomodasi ke dalam sistem. Maka semua prasyarat dan persyaratan harus menjadi bahan yang patut dipahami. Kedua, mendefinisikan aspek fungsional di mana persyaratan yang diakomodasi harus menjadi fungsi yang bernilai dalam merumuskan sistem dengan mengubah dan memisahkan persyaratan menjadi blok diagram fungsional. Ketiga, menentukan aspek fisik untuk menindaklanjuti definisi fungsi sebelumnya. Dengan kata lain, tahap ini adalah menerjemahkan aspek fungsional menjadi aspek fiskal dengan menggabungkan berbagai bagian sistem untuk menyajikan penggunaan yang didefinisikan dalam hubungan fisik. Keempat, memvalidasi desain model untuk meyakinkan bahwa semua aspek substansial dari persyaratan dan kendala berada di dunia nyata secara logis, matematis, atau fisik. Pengetahuan rekayasa atau engineering knowledge. Seperti yang telah dimaklumi, istilah nilai TI tidak tiba-tiba muncul, tetapi telah melalui proses yang panjang upaya berbagai disiplin ilmu seperti ilmu listrik, elektronika, komputer, perangkat lunak, dan rekayasa nilai. Maka dari itu, pembahasan dalam buku ini menyajikan pandangan tentang disiplin ilmu yang mendasari disiplin nilai TI. Kata engine berasal dari bahasa Latin yaitu ingenerate, yaitu berarti menciptakan. Adapun kata Latin ingenium yang berarti produk yang jenius adalah untuk mendeskripsikan desain mesin baru. Kata ingen adalah menggambarkan semua mesin. Selain itu ada sedikit dikotomi antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan teknik atau rekayasa karena keduanya bertujuan untuk maksud yang berbeda. Pengetahuan ilmiah adalah untuk menjelaskan cara kerja alam, sementara pengetahuan teknik
bertujuan untuk menciptakan aktivitas guna menerapkan pengetahuan ilmiah tadi. Dengan demikian, teknik adalah seni mengarahkan sumber kekuatan terkemuka di alam untuk penggunaan dan kenyamanan peradaban, dan siapa yang bekerja untuk kegiatan itu disebut sebagai seorang insinyur. Seorang individu yang menerapkan ilmu pengetahuan matematika dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh Friza dan kawan-kawan 2013. Buku ini berfokus pada usaha rekayasa nilai TI dengan pendekatan kerja teknik. Oleh karena itu, sudut pandang rasionalisasi teknik adalah suatu keharusan karena konotasi TI lebih dekat dengan bidang teknik. Selanjutnya adalah menjelaskan berbagai jenis teknik sebagai disiplin ilmu, sedangkan masing-masing disiplin dasarnya menggabungkan untuk membentuk rekayasa sistem yang kompleks. Riza dan lain-lain 2013. Teknik elektro. Pertama itu teknik elektro atau electrical engineering. Koski dan kawan-kawan 2013 menyatakan bahwa teknik elektro adalah bidang teknik dalam mempelajari dan menerapkan energi listrik, elektronik, dan elektromagnetisme. Bidang-bidang ini pertama kali menjadi profesi yang dapat diidentifikasi pada paruh kedua abad ke-19 setelah komersialisasi elektro kini telah dibagi menjadi beberapa subbidang, di antaranya elektronik, pemroses data digital, teknik tenaga, telekomunikasi, sistem kontrol, teknik frekuensi radio, pemrosesan sinyal, instrumentasi, teknologi informasi, dan mikroelektronika. Salah satu bahasan terluas dari bidang elektro adalah saklar oleh Koski dan kawan-kawan 2013 yang bermanifestasi dalam banyak cara dalam menggunakan sifat-sifat listrik seperti kemampuannya saat ini untuk menghasilkan magnet dan penggunaan muatan listrik untuk mengontrol aliran arus. Switch menjadi basis teknologi yang paling canggih, misalnya komputer berisi miliaran saklar, semuanya saling menghidupkan dan mematikan. Semakin cepat saklar saling menghidupkan dan mematikan, semakin cepat komputer melakukan perhitungan. Yang kedua itu teknik komputer atau computer engineering. Komputasi itu praktis pertama dengan perangkat mekanik, kemudian oleh komputer analog, dan hari ini oleh komputer digital yang pada dasarnya merupakan kumpulan sirkuit listrik atau elektronik untuk melakukan tugas logis dan aritmatika. Teknik komputer adalah disiplin yang mengintegrasikan beberapa bidang teknik listrik dan ilmu komputer yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Komputer bekerja untuk menjalankan fungsinya yang dikendalikan oleh perangkat lunak, yaitu perintah yang memerintahkan komponen apa yang harus dilakukan. Komputer modern adalah perangkat yang kompleks yang jika disederhanakan memiliki satu atau beberapa unit pemrosesan pusat. Memori hanya untuk dibaca, memori akses baca, konfigurasi jalur kontrol, konfigurasi jalur data, teknologi yang digunakan dalam implementasi, jumlah clock tunggal atau clock ganda, kecepatan clock, tingkat perpipaan unit, topologi dasar sistem, tingkat paralelisme dari kontrol, jalur data, dan jaringan interkoneksi. Teknik komputer menyediakan sistem dengan komputer tertanam di mana komputer ditempatkan di dalam sistem lain dan didedikasikan untuk melayani sistem tersebut. Ketiga, rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Somerville 2011 menyebutkan bahwa rekayasa perangkat lunak pada dasarnya adalah teknologi yang akan datang. Bahkan di masa depan ia menjadi sistem perangkat lunak yang kompleks, sulit dipahami, dan mahal untuk diganti. Rekayasa perangkat lunak terkait dengan komputer dan sistem di mana ilmu komputer membahas teori dan metode yang menghasilkan komputer dan sistem perangkat lunak, sedangkan rekayasa perangkat lunak berfokus pada masalah praktis dalam memproduksi perangkat lunak. Istilah rekayasa sistem berkaitan dengan mengidentifikasi, merancang, dan memodelkan sistem dan perangkat lunak, misalnya jembatan atau komponen elektronik. Meskipun perangkat lunak dapat digunakan untuk tujuan replikasi, itu adalah salah satu elemen dari proses rekayasa sistem. Rekayasa perangkat lunak bertujuan untuk mendorong pengembangan perangkat lunak yang berkualitas, yang mencakup teknik yang membantu spesifikasi, desain, dan evolusi program. Perangkat lunak tidak identik dengan program komputer karena perangkat lunak tidak hanya program itu sendiri, tetapi juga catatan terkait dan
garis besar data yang diperlukan untuk mencapai program ini berjalan dengan tepat. Rekayasa nilai, value engineering, rekayasa nilai atau RN adalah alat pemecahan masalah yang efektif yang dapat mengurangi biaya sambil mempertahankan atau meningkatkan persyaratan kinerja dan kualitas. RN dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang mengarahkan pada pengeluaran optimal pemilik sumber sambil memenuhi fungsi dan tingkat kualitas yang diperlukan. RN berkonsentrasi pada kemampuannya mengidentifikasi peluang untuk menghilangkan biaya yang tidak perlu sambil memastikan kualitas, keandalan, kinerja, dan faktor-faktor penting lainnya yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. RN bertujuan untuk merealisasikan guna meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya di semua fase proyek penelitian dan operasional. Teknik ini adalah pendekatan yang terkait erat menggabungkan nilai siklus hidup proyek rekayasa untuk meningkatkan produktivitas. RN adalah pendekatan terorganisasi atau sistematis yang berfokus pada perincian sistem, peralatan, fasilitas, layanan, dan persediaan untuk mencapai fungsi pentingnya dengan biaya siklus hidup terendah dengan memperhatikan kinerja dan keandalan, kualitas, dan keamanan. Dikutip dari Sharma 2012. Posisi rekayasa nilai TI. Penelitian mengidentifikasi jenis kesimpulan Detrick dan kawan-kawan 2003 tentang hubungan tersebut, di mana banyak kesimpulan menunjukkan bahwa hubungan itu mungkin positif, kutip dari Ravichandran dan Lard Wongsantian 2005, Liang dan kawan-kawan 2010, Mitas dan kawan-kawan 2012, netral oleh Bharadwaj 2000, Kwiatkowski 2005, dan bahkan negatif oleh Kohli et al. 2012. Hubungan positif berarti bahwa nilai memiliki korelasi positif dengan organisasi untuk meningkatkan nilai bisnisnya. Hubungan netral menjelaskan bahwa TI dan kinerja bisnis tidak memiliki hubungan antara keduanya, sebagaimana Strassman tahun 1997 berpendapat bahwa tidak ada hubungan jelas antara investasi TI dan beberapa ukuran profitabilitas perusahaan. Hubungan negatif yang ditunjukkan ke dalam studi empiris awal menjelaskan hubungan antara investasi TI dan kinerja organisasi yang memicu sifat produktivitas TI sebagai kesimpulan dari Brynjolfsson 1993 dan Kim dan tahun 2000. Selanjutnya bab 4 dilanjutkan oleh Hilda. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan teman-teman semuanya, saya izin off cam karena jaringan di kosan saya itu nah, mungkin selanjutnya kita ke pembahasan pendahuluan dari buku ini. Secara umum TI memainkan peran membuka ruang signifikan pada semua bagian dari proses bisnis hampir pada semua industri. Nah, nilai TI ini dapat tampil sebagai utama kesuksesan. Dengan kata lain, TI ini telah berubah menjadi bisnis itu sendiri sehingga berkontribusi terhadap keharusan formulasi ulang peningkatan terus. Nah, pada dasarnya buku ini akan menjawab mengenai atau utama bahwa apakah TI hilang suaranya. Halo, Yuda. Sepertinya koneksi, Pak. Oke. Lanjut. Yaudah saya gantikan dulu sementara. Oh, ada. Halo. Mau tadi plus koneksi. Ya, silakan lanjut boleh. Nah, tadi oke. Nah, pada dasarnya buku ini akan menjawab mengenai persoalan atau permasalahan utama bahwa apakah TI itu dapat menjadi faktor strategis dalam mengangkat kinerja sebuah organisasi bisnis sebagaimana yang telah dipersoalkan. Oke.
Boleh di next, John. Silakan lanjut Yuda. Bang, Yudanya ya. Jadi saya lanjut deh. Silakan. Oh ya, Oke. Sebab silakan. ini bertujuan untuk mempelajari metodologi penelitian untuk memperkirakan nilai TI yang berasal dari pemanfaatan TI dalam organisasi bisnis sebagai pengelompokan properti, kemampuan interaksi lingkungan sehingga menghasilkan penggunaan TI yang produktif. Nilai TI disusun oleh berbagai sudut pandang dari faktor internal dan eksternal di mana TI merupakan aspek strategis dari bisnis. Selanjutnya, kontribusi utama dari subbab ini adalah sebagai berikut. Oke, Hilda mau lanjut? Oke, pertama, subbab ini menawarkan metodologi penelitian TI yang komprehensif sebagai kontribusi utama dari sudut pandang dalam dan luar. Subbab ini mengusulkan metodologi berbasis rekayasa nilai untuk mengukur nilai TI. Subbab ini menghasilkan metodologi penilaian TI yang tidak hanya mengubah pola hubungan antara biaya TI dan kinerja perusahaan dengan cara yang berbeda, tetapi juga menghasilkan perhitungan konkret dari biaya TI dan kinerja perusahaan. Konsep nilai. Suatu nilai mungkin muncul jika terjadi interaksi antara dua subsistem atau lebih, di mana suatu sistem bekerja dengan yang lainnya atau satu sistem bekerja untuk lainnya. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis konsep nilai, misalnya nilai normatif, nilai realis, nilai persepsi. Demikian juga jika dipahami dari perspektif manajemen biaya, jenis lain konsep nilai terdapat beberapa jenis diantaranya, yaitu nilai guna, nilai biaya, dan nilai harga. Oke, nilai TI. Pengerjaan nilai TI dalam buku ini adalah sebagai nilai tambah dalam bentuk kuantitatif satuan mata uang yang bisa pula diekspresikan dalam rasio indeks sebagai akibat manfaat dari belanja sumber daya TI yang dikelola untuk peningkatan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, nilai TI adalah nilai dalam bentuk manfaat keuangan ketika belanja modal yang di dalamnya ada TI dibandingkan dengan belanja modal tanpa menyertakan TI. Konsep rekayasa nilai TI. Ide tentang rekayasa nilai atau value engineering adalah awal untuk menata kelola suatu proyek, memperkuat pencapaian prestasi, dan mengurangi biaya dalam seluruh siklus proyek tersebut. Rekayasa nilai tersebut secara konstan berkaitan dengan pertumbuhan teknologi, pengurangan biaya-biaya yang tak perlu, yang tak terkait dengan perbaikan kualitas produk atau jasa. Rekayasa nilai adalah sebuah pendekatan yang terstruktur guna memahami fungsi sistem dan kelengkapannya terkait dengan penegakan fungsi dasar sistem tersebut pada biaya optimal. Hal ini bertujuan supaya fungsi dari sistem secara konsisten mampu memelihara kinerja lebih baik, kepercayaan, kualitas, dan keamanan. Proses rekayasa nilai tersebut akan sukses jika mampu mengungkap peluang-peluang untuk mengurangi biaya-biaya yang tak diperlukan dan mampu memelihara dan meningkatkan kualitas, konsistensi, pencapaian, dan pemenuhan berbagai keperluan pelanggan. Terkait nilai TI umumnya berperan dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, termasuk perolehan kinerja terbaik organisasi. Oke, dalam rangka supaya framework yang dibangun berfungsi dengan baik, hubungan input dan outputnya akan mengikuti mekanisme sebagai berikut. Pertama, berdasarkan analisa mikro dan makroekonomi, manajemen perusahaan harus membuat spesifikasi satuan kinerja perusahaan yang diinginkan.
dapat digunakan dengan catatan bahwa output yang diinginkan dapat diwakili oleh sebuah fungsi produk. Dalam buku ini digunakan fungsi CD. Fungsi produksi di atas memuat sejumlah variabel dan parameter. Dalam hal ini, variabel adalah besaran input yang bisa diset sebagai satuan yang dikehendaki. Adapun parameter adalah besaran-besaran sebagai hasil dan dari estimasi regresi nonlinear. Berfungsi untuk menentukan pendapatan dapat saja diwakili oleh variabel-variabel input. Usaha rekayasa pada sumber daya TI harus mematuhi langkah keempat di atas dengan mempertimbangkan bahwa variabel lain tidak berubah atau bahasa lainnya ceteris paribus. Oke, sekian aja dari presentasi kami. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan, dipersilakan.